Barang siapa menundukkan dirinya, dunia pun akan tunduk padanya. Barang siapa ingin membenahi dunia, benahilah terlebih dahulu jiwanya, karena dunia hanyalah cermin dari manusia itu sendiri. Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Di tengah reruntuhan peradaban dan bayang-bayang penjajahan Mongol yang menggetarkan dunia Islam, seorang pemikir bangkit dari gemuruh sejarah. Bukan dengan pedang, tetapi dengan pena. Bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kebijaksanaan. Dialah Nasir al-Din al-Tusi, seorang filsuf, ilmuwan, dan arsitek moral yang memahami bahwa membangun manusia lebih penting daripada membangun istana. Karyanya Akhlaq-i Nasiri atau Nasirian Ethics lahir sebagai tanggapan terhadap krisis moral yang melanda umat manusia, dan lebih dari itu, sebagai ajakan untuk kembali menata jiwa. Baginya, etika bukan sekadar tata krama atau aturan sosial, melainkan jalan yang mendalam menuju transformasi batiniah. Jalan yang membawa manusia dari keburukan menuju cahaya, dari kekacauan menuju harmoni. Ini bukan etika yang dingin dan kaku, tetapi etika yang hidup, yang berdetak bersama denyut nadi eksistensi manusia, yang mengakar dalam fitrah, dan yang mengangkat manusia menuju kesempurnaan yang dimungkinkan oleh akalnya. Tusi memulai pembahasannya dengan satu premis agung: manusia adalah makhluk yang dapat berubah, dan karena itu, manusia adalah makhluk yang dapat disempurnakan. Namun perubahan itu tak mungkin datang dari luar, dari sistem politik atau ekonomi semata. Ia harus bermula dari dalam, dari kesadaran akan potensi diri, dari tekad untuk memperbaiki jiwa, dan dari pengetahuan tentang apa itu kebaikan. Sebagaimana dokter menyembuhkan tubuh, filsuf etika menyembuhkan jiwa. Dan tugas itu, kata Tusi, tidak ringan. Jiwa manusia penuh pertentangan. Akal dan hawa nafsu saling bertarung di dalamnya. Amarah dan syahwat berlomba-lomba menarik manusia menuju keburukan. Dalam kondisi itu, etika menjadi kompas. Ia menunjukkan arah, bukan dengan paksaan tetapi dengan penjelasan. Ia membimbing, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kebijaksanaan. Etika yang ditawarkan Tusi bukanlah idealisme kosong. Ia membagi pembahasannya menjadi 3 tingkat kehidupan: jiwa pribadi, rumah tangga, dan masyarakat. Ini adalah sistem etika yang terintegrasi, di mana perbaikan individu tidak bisa dilepaskan dari keluarga, dan keluarga tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial. Manusia dalam pandangan Tusi adalah makhluk yang bertingkat, dan karena itu, etika harus bersifat bertingkat pula. Di tingkat jiwa, Tusi berbicara tentang perjuangan spiritual, tentang bagaimana seseorang harus melatih dirinya untuk menjadi bijaksana, adil, berani, dan menahan diri. Ia mengambil inspirasi dari filsafat Yunani, khususnya dari Aristoteles dan Miskawai, lalu menanamkan nilai-nilai itu ke dalam konteks Islam. Jiwa bagi Tusi bukan entitas statis, tetapi ladang yang harus ditanami kebajikan. Namun, pembinaan diri tidak berhenti di situ. Jiwa yang baik harus memancar ke dalam rumah tangga. Disinilah seseorang belajar cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab. Suami, istri, anak, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah medan latihan moral yang sesungguhnya. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sekolah pertama bagi kebajikan. Dan dari rumah, akhlak itu harus menjalar ke masyarakat. Tusi percaya bahwa masyarakat adil hanya bisa dibangun oleh individu-individu yang adil. Maka dari itu, pemimpin harus beretika. Politik harus bersandar pada kebijaksanaan, dan hukum harus menjadi pengejawantahan dari nilai-nilai moral yang luhur. Namun di atas semua itu, Tusi mengingatkan bahwa etika sejati bermuara pada pengenalan terhadap Tuhan. Jalan. Moral adalah jalan spiritual. Menjadi manusia yang baik bukan hanya berarti berguna bagi orang lain, tetapi juga berarti lebih dekat kepada Yang Maha Sempurna. Karena itu,
Dalam etika Islam, kesempurnaan manusia adalah taqarrub ilallah, kedekatan dengan Allah melalui kesucian, jiwa dan perbuatan. Maka Akhlaqi Nasiri bukan hanya buku tentang etika. Ia adalah peta perjalanan jiwa, dari kebodohan menuju hikmah, dari kerusakan menuju harmoni, dari ketercerabutan menuju keutuhan. Ia adalah ajakan, panggilan, bahkan seruan, bahwa manusia harus kembali mengingat siapa dirinya, dan untuk apa ia diciptakan. Di dunia yang semakin gaduh dan penuh kegelisahan ini, warisan Tusi berbisik lembut kepada kita. Barang siapa ingin membenahi dunia, benahilah terlebih dahulu jiwanya. Karena dunia hanyalah cermin dari manusia itu sendiri. Okor, dalam ruang paling sunyi dalam keberadaan manusia terdapat medan perang yang tak pernah sepi. Pertempuran antara akal dan nafsu, antara kehendak untuk naik dan hasrat untuk jatuh. Nasir al-Din al-Tusi membuka bagian pertama dari Nasirian Ethics dengan menyibak lapisan terdalam jiwa manusia, dengan meyakini bahwa pilar pertama dari setiap perbaikan sosial dan spiritual dimulai dari individu, dari orang yang menundukkan dirinya sebelum mencoba menundukkan dunia. Bagian ini bukan sekadar nasihat moral, ia adalah pemetaan psikologis dan filosofis terhadap realitas batin manusia. Tusa memandang jiwa bukan sebagai entitas tunggal yang bersifat datar, tetapi sebagai struktur kompleks yang memiliki hierarki dan kecenderungan bertingkat. Ia mengambil kerangka besar dari tradisi filsafat Islam dan Yunani yang membagi jiwa menjadi 3 kekuatan utama. Al-Quwah al-Natiqah, kekuatan rasional. Al-Quwah al-Ghadabiyah, kekuatan amarah. Al-Quwah al-Syahwiyah, kekuatan keinginan atau nafsu. Kesehatan jiwa menurut Tusi hanya mungkin tercapai jika ketiga kekuatan ini terkoordinasi dan ditundukkan oleh akal. Ia ibaratkan jiwa sebagai kerajaan. Akal adalah raja, nafsu adalah bendahara yang mengelola kesenangan, dan amarah adalah panglima perang yang menjaga batas-batas. Bila raja bijaksana, bendahara patuh, dan panglima disiplin, maka kerajaan itu makmur. Namun bila bendahara berkuasa atau panglima memberontak, maka kekacauan pun menguasai istana. Etika bagi Tusi adalah seni mengatur kerajaan batin ini. Ia menyebutnya sebagai hikmah amaliyah atau kebijaksanaan praktis. Bukan teori abstrak yang jauh dari kehidupan, tetapi pengetahuan yang menuntun tindakan. Ia adalah filsafat dalam gerak, akal dalam tindakan. Dalam kerangka ini, Tusa mengajarkan bahwa kebaikan bukanlah sekadar hasil dari perbuatan baik, tetapi buah dari keseimbangan internal. Orang yang adil adalah orang yang telah menyelaraskan kekuatan-kekuatan dalam dirinya, yang tidak dikuasai oleh amarah atau nafsu, tetapi membimbing keduanya menuju tujuan mulia. 4 kebajikan utama menjadi fondasi dari kehidupan etis individu, yakni hikmah, kebijaksanaan, kemampuan untuk mengetahui yang benar dan mengambil keputusan yang tepat, syaja'ah, keberanian, kekuatan untuk melawan rasa takut dan mempertahankan kebenaran, ifah, pengendalian diri, kemampuan untuk menahan diri dari dorongan nafsu yang berlebihan, adalah keadilan, keseimbangan dari semua kekuatan, jiwa, dan kondisi ketika setiap bagian jiwa berada di tempatnya. Setiap individu, menurut Tusi, dapat mengembangkan kebajikan ini melalui latihan moral, riada al-nafs, sebuah disiplin diri yang serupa dengan latihan fisik, namun diarahkan untuk membentuk watak. Ia percaya bahwa watak tidak bersifat tetap. Ia bisa dibentuk, diperhalus, atau bahkan dirusak, tergantung pada bagaimana seseorang mengarahkan dirinya. Maka, etika menjadi proses yang tak pernah selesai. Ia adalah jihad akbar, perjuangan terbesar dalam Islam, melawan diri sendiri. Namun Tusu tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa manusia hidup dalam kondisi sosial. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya niat, niyah, dan pengetahuan. Ilm. Tanpa pemahaman, tindakan baik bisa menjadi buta, dan tanpa niat yang benar kebaikan bisa menjadi racun ego. Maka pembinaan moral yang sejati harus berakar pada 2 hal, kesadaran intelektual dan keikhlasan hati. Dalam bagian ini pula,
Tusi menyentuh aspek spiritual dari etika individual. Ia menyatakan bahwa puncak dari semua kebajikan adalah ma'rifah, pengenalan akan Tuhan. Manusia tidak akan mencapai kesempurnaan sejati jika tidak mengenal penciptanya. Etika bukan sekadar untuk menjadi orang baik di mata masyarakat, tetapi untuk menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Karena itu, semua kebajikan akhirnya bermuara pada tauhid, dan semua kesadaran moral bermuara pada kesadaran eksistensial, bahwa manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Tusi menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati, sa'adah, bukan terletak pada kepemilikan, ketenaran, atau kekuasaan, melainkan pada ketenangan batin yang lahir dari jiwa yang seimbang dan sadar. Orang yang menemukan harmoni dalam dirinya akan menemukan harmoni dalam hidup. Dan dari situlah perubahan yang sejati akan lahir. Bagian ini bukan hanya fondasi dari Nasirian Ethics tetapi juga fondasi dari kehidupan itu sendiri. Di tengah dunia yang kacau, Tusi mengajak kita untuk kembali ke dalam, untuk menyelami relung jiwa dan membenahinya, karena di sanalah letak kemenangan yang sejati. Barang siapa menundukkan dirinya, dunia pun akan tunduk padanya. Don't forget to comment, like, and subscribe.